Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Ain Hasnan, 14120063, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4. Di sini saya akan membahas tentang pelajaran PKN tema 1, yaitu Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup. Subtema 2, Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia. Diambil dari pembelajaran 2, yaitu tentang menghargai keberagaman sebagai pengamalan sila kedua Pancasila. Sebelumnya, saya akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, memahami makna simbol sila kedua Pancasila. Yang kedua, menceritakan pengalaman adanya perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memberikan sikap saling menghargai antar sesama. Apakah teman-teman tahu bunyi sila kedua itu apa? Nah, benar. Bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kedua memiliki lambang rantai. Nah, lambang rantai ini itu memiliki makna bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Sila kedua memiliki nilai positif yang wajib kita amalkan. Nah, apa saja pengamalan sila kedua? Yang pertama yaitu menolong korban bencana alam. Yang kedua, saling memberi kepada yang membutuhkan. Yang ketiga, menjenguk teman yang sedang sakit. Yang keempat, membantu orang tua melakukan pekerjaan di rumah. Yang kelima, menemani adik belajar. Yang keenam, membantu teman yang sedang kesusahan. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak sih bagaimana cara menghargai perbedaan? Nah, cara menghargai perbedaan yang pertama itu saling membantu jika ada teman yang mengalami kesulitan. Yang kedua, menghibur teman saat sedih. Yang ketiga, jika ada pekerjaan yang harus dikerjakan bersama, maka kita harus bekerja sama. Yang keempat, tidak memilih-milih teman. Yang kelima, tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Nah, selama ini coba teman-teman ingat, apakah teman-teman pernah menolong atau membantu orang lain? Nah, kalau belum, mulai saat ini kita harus biasakan untuk membantu dan menolong orang lain ya. Nah, di sini ada contoh gambar. Kira-kira apa yang kita lakukan ya? Oke, contoh gambar pertama. Yaitu Rama merasa kesulitan untuk mengambil bola di atas lemari. Nah, yang harus kita lakukan adalah, ya betul, yang pertama, jika badan kita lebih tinggi dari Rama, maka kita membantu mengambilkan bola tersebut. Yang kedua, jika badan kita lebih pendek dari Rama, maka kita memanggilkan teman yang badannya lebih tinggi untuk mengambilkan bola tersebut. Nah, selanjutnya itu contoh gambar kedua. Siti merasa kesulitan membawa barang bawaan. Nah, sikap yang harus kita lakukan adalah, ya betul, kita membantu Siti membawakan sebagian barang bawaan Siti. Nah, selanjutnya gambar ketiga. Siti merasa kesulitan mengikuti gerakan tari. Nah, sikap yang harus kita lakukan adalah, ya betul, kita membantu Siti mempelajari gerakan tari tersebut setelah selesai pembelajaran tari. Nah, teman-teman, perbedaan dalam diri manusia itu bisa dalam bentuk apapun. Misalkan, perbedaan tinggi badan, berat badan, hobi atau kegemaran, perbedaan makanan, kesukaan, perbedaan agama, dan lain-lain. Dan semuanya itu merupakan karunia dari Allah yang wajib kita syukuri ya. Nah, perbedaan makanan kesukaan. Contohnya, Siti menyukai wortel, Dayu menyukai brokoli, Edo menyukai kentang, Beni menyukai roti, Lani menyukai ikan, dan Bayu menyukai daging. Nah, dari perbedaan makanan tersebut, kita tidak boleh mempermasalahkan ya. Sepatutnya kita menghargai dan menghormati makanan kesukaan masing-masing. Nah,
Contoh perbedaan lainnya yaitu perbedaan hobi berolahraga. Siti menyukai lari pagi, Lani menyukai berenang, dan Dayu menyukai lompat tali. Nah, meskipun kesukaan olahraga mereka berbeda-beda, sebaiknya mereka tetap saling hidup rukun ya, dan saling menghargai perbedaan kesukaan atau hobi masing-masing. Nah, contoh perbedaan selanjutnya itu perbedaan agama. Bisa kita lihat di gambar, ada banyak perbedaan cara kita berdoa sesuai agama masing-masing. Nah, di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui oleh negara. Yang pertama, agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, teman-teman bisa dilihat sendiri ya, pada gambar posisi berdoa setiap agama berbeda-beda. Nah, semua itu keberagaman yang harus kita hargai dan harus kita syukuri. Nah, teman-teman, ada yang tahu tidak ya, kenapa kita harus saling menghargai perbedaan? Ya, benar, karena saling menghargai perbedaan itu banyak banget manfaatnya untuk kehidupan kita. Nah, apa saja sih manfaat saling menghargai? Yang pertama, terbentuknya kehidupan yang rukun. Yang kedua, tidak akan timbul perselisihan. Yang ketiga, terciptanya rasa saling menghormati. Yang keempat, terbentuknya rasa persatuan. Yang kelima, memberikan keamanan dan kenyamanan dalam melakukan kegiatan. Nah, kesimpulan dari menghargai keberagaman sebagai pengamalan sila kedua Pancasila yaitu sikap saling menghargai perbedaan merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Allah menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan supaya kita hidup rukun, saling menghargai, saling membantu, dan tidak memaksakan kehendak kita pada orang lain. Nah, teman-teman, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Terima kasih.